Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan curah hujan tertinggi di dunia. Namun saat musim kemarau yang diperkuat fenomena El Nino seperti kali ini, sejumlah wilayah didera kekeringan. Pertanyaannya, mengapa Indonesia kerap mengalami kekeringan dan krisis air meski memiliki curah hujan yang tinggi? Kita bahas. Curah hujan tinggi di Indonesia dipengaruhi letaknya di kawasan tropis maritim yang diapit Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Data BMKG menunjukkan curah hujan tahunan di Indonesia pada 2024 berkisar 1.500 hingga 4.500 mm per tahun. Sejumlah wilayah seperti Aceh, Jawa Barat, Kalimantan, hingga Papua bahkan memiliki curah hujan lebih dari 4.500 mm per tahun. BMKG mencatat curah hujan tahunan tertinggi pada 2024 mencapai 5.596 mm di Kabupaten Deiyai, Papua Tengah. Meski demikian, tingginya curah hujan tidak serta-merta membuat Indonesia terbebas dari ancaman kekeringan saat musim kemarau. Variasi musim, distribusi hujan yang tidak merata sepanjang tahun, serta pengaruh fenomena iklim global seperti El Nino menyebabkan sejumlah wilayah tetap menghadapi krisis air. Terkait hal itu, pakar teknik keairan dan lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Ani Haryani dalam artikel Kompas 2 Agustus 2026 menjelaskan bahwa kekeringan pada musim kemarau tidak hanya dipicu oleh menurunnya curah hujan. Kondisi tersebut juga dipengaruhi perubahan iklim yang memperpanjang musim kemarau dan mengurangi kemampuan lingkungan menyimpan cadangan air. Secara ilmiah, kekeringan dibedakan menjadi 3 jenis. Pertama, kekeringan meteorologis akibat berkurangnya curah hujan. Kedua, kekeringan hidrologis yang ditandai menurunnya ketersediaan air permukaan maupun air tanah. Ketiga, kekeringan pertanian yang terjadi ketika kadar air di dalam tanah tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan tanaman. Perubahan iklim turut memperpanjang dan menggeser musim, sehingga pengelolaan sumber daya air tidak selalu sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain faktor iklim, pertumbuhan penduduk dan alih fungsi lahan mengurangi kawasan resapan. Akibatnya air hujan lebih banyak mengalir ke sungai dan laut, sementara cadangan air tanah tidak terisi optimal. Karena itu kekeringan tidak hanya dipicu faktor alam, tetapi juga aktivitas manusia dan tata guna lahan. Lantas bagaimana upaya pemerintah mengatasi kekeringan dan krisis air ini? Hingga akhir Juli 2026, Kementerian Pekerjaan Umum telah menangani 294 titik kekeringan akibat El Nino di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut terdiri atas 180 titik kekeringan di daerah irigasi atau sawah dan 114 titik di kawasan permukiman. Dari total tersebut sebanyak 202 titik atau 68,7% telah selesai ditangani, sedangkan 92 titik lainnya masih dalam proses penanganan. Upaya ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan air irigasi, memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat sekaligus mempertahankan produktivitas pertanian nasional di tengah musim kemarau. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah saat ini memfokuskan penanganan pada pencarian sumber-sumber air baru, khususnya air tanah. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung kebutuhan pertanian sekaligus menjamin pasokan air bersih di tengah kekeringan yang mulai melanda sejumlah wilayah sentra produksi pangan. Sahabat Kompas, pada akhirnya kekeringan dan krisis air bukan sekadar persoalan kemarau dan El Nino, tetapi juga soal tata kelola sumber daya air. Mampukah pemerintah memastikan air tidak hanya melimpah saat hujan hingga memicu banjir, tetapi juga cukup ketika kemarau panjang melanda?